Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Margareta Daram dan ini teman saya Angelina Lucia Klusu. Jadi dia sebagai host untuk memandu podcast kami untuk tugas pendidikan Pancasila. Dalam podcast ini kami mengambil kasus yang belakangan ini menjadi perhatian publik, yaitu kasus Brada Lucky, seorang anggota TNI yang menjadi korban pembunuhan. Meskipun kasus ini bukan bagian dari materi Pancasila sebagai sistem filsafat, tapi peristiwa ini dapat dianalisis menggunakan nilai-nilai Pancasila, terutama untuk melihat sejauh mana tindakan tersebut mencerminkan atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Melalui pembahasan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, moralitas, dan ketertiban dalam Pancasila seharusnya diwujudkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam sistem hukum dan penegakan disiplin. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan podcast kami. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat menyita perhatian publik. Nah, kasus tragis yaitu kematian Brada Lucky Cipril Saputra Namo, seorang prajurit muda TNI Angkatan Darat yang meninggal akibat dugaan penganiayaan oleh seniornya. Nah, kasus ini bukan sekedar tentang kekerasan, tetapi juga menyangkut isu kemanusiaan, disiplin, tanggung jawab, dan pembinaan di dalam lingkungan militer. Kali ini bersama saya sudah hadir narasumber kita hari ini. Selamat datang kakak, silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Margareta Daram. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di topik kali ini. Jadi topik ini sangat penting untuk kita bahas. Baik kak, bisa jelaskan dulu kronologi kasus ini agar pendengar lebih memahami situasinya kak. Kasus Brada Lucky Cipril Saputra adalah seorang prajurit muda yang baru sekitar 2 bulan bertugas setelah lulus dari pendidikan dasar keprajuritan. Ia ditempatkan di Yonif 834 Duakan, Nagamere di Nusa Tenggara Timur. Pada awal Agustus 2025, Lucky diduga mengalami kekerasan fisik secara berulang oleh senior-seniornya. Luka-luka yang ditemukan pada tubuh sangat parah, memar pada dada, perut, pinggang, paha, dan indikasi trauma tumpul organ dalam. Lucky kemudian dibawa ke rumah sakit UD Airemo, tetapi nyawanya tidak diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal pada 6 Agustus 2025. Wah kak, kasusnya sangat hot ya kak. Iya. Jadi tidak ada unsur kecelakaan, tapi benar-benar ada dugaan kekerasan ya kak? Benar, dari penyelidikan internet TNI diketahui bahwa ada beberapa prajurit yang diduga terlibat. Awalnya 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Namun karena semakin banyak saksi yang diperiksa, jumlah total yang diperiksa meningkat hingga 20 orang. Banyak kan? Banyak sekali ya kak, waduh. Bahkan dalam persidangan, seorang perwira bernama Letu In Ahmad Faisal mengaku bahwa dirinya yang memulai pemukulan atau mencambuk terhadap Lucky. Setelah itu beberapa prajurit lalu mengikuti. Kasihan kan? Kasihan sekali ya kak kasus ini. Padahal masih muda loh.
Iya. masih lulus jadi tentara baru sekali mengabdi untuk negara. Tetapi kisahnya ini turut diperhatikan ya, Tragis kan? sangat-sangat tragis. Lalu Kak, berarti tindakan kekerasannya dilakukan secara kolektif, bukan perorangan ya Kak, jadi itu Iya. kayak banyak orang ya. Ini yang membuat kasus ini mengejutkan publik karena menunjukkan adanya budaya kekerasan yang terjadi bersama-sama dalam lingkungan pembinaan militer. Waduh, sangat-sangat mengerikan ya Kak, kalau kita lihat berita-beritanya sekarang lagi jadi trending topiknya. Iya, pasti kalau kita buka TikTok terus kita cari Prada Luki itu pasti banyak. Iya, loh apalagi loh Kak yang waktu awal-awal kejadiannya itu ketika sampai di telinganya bapaknya Prada Luki itu sempat loh saya melihat itu ada video edaran bapaknya Luki itu sempat mengamuk mengamuk di rumah sakit sambil menangis-nangis. Iya. Aduh, sumpah itu sedih sekali. Lalu yang berikut Kak, sekarang itu kita masuk ke bagian analisis. Menurut Kakak itu apa akar masalah dari kejadian seperti ini? Jadi kira-kira awal permasalahan sampai dibunuhnya Prada Luki ini itu awalnya itu seperti apa ya Kak? Karena kita lihat itu sekarang itu banyak sekali ya menjadi perbincangan publik sampai mamanya Prada Luki itu diundang ke podcastnya, sampai baru-baru itu sempat diundang ke podcastnya Deddy Sumargo untuk bahas kasus ini Kak. Iya. Jadi yang masuk itu pertama itu adalah senioritas dan kekerasan. Akar masalah pertama adalah budaya senioritas berlebihan. Dalam beberapa lingkungan militer masih ada pola pikir bahwa prajurit baru harus digembleng dengan cara keras yang sering berakhir sebagai kekerasan fisik. Pada pembinaan modern tidak lagi menggunakan kekerasan yang tidak manusiawi. Disiplin harus dibangun melalui profesionalisme, bukan penyiksaan. Jadi Kak, setelah lihat itu masih menggunakan pola pembinaannya yang lama ya Kak? Iya, Jadi ini menunjukkan adanya budaya yang belum berubah sepenuhnya. berarti di lingkup militer itu memang keras ya Kak? Iya. Yang kedua adalah kegagalan pembinaan dan pengawasan. Terus ya Kak, itu bagaimana dengan tanggung jawab komandan dalam kasusnya Prada Luki ini? Kira-kira bagaimana sih responnya komandan ini? Dalam struktur militer, komandan bertanggung jawab penuh atas kondisi bawahannya. Jika ada pelanggaran atau kekerasan yang terjadi tanpa intervensi, berarti ada kegagalan pengawasan. Lebih parahnya lagi, dalam kasus ini komandan Kompi justru ikut melakukan tindakan kekerasan, artinya terjadinya pelanggaran etika dan kehormatan militer. Aduh Kakak, aduh ini sangat-sangat apa ya, menjadi topik yang trending karena sebagai seorang pemimpin kita lihat sendiri sebenarnya sebagai seorang pemimpin itu dia harus mengayomi anggota-anggotanya, tetapi ini dia juga langsung terlibat langsung dalam kasus ini. Berarti sepertinya tipe-tipe kepemimpinan seperti ini itu tidak boleh ditiru ya Kak, karena kita lihat sendiri
tipe-tipe kepemimpinan seperti ini itu tidak membuat suatu apa ya, negara kita ini berkembang ya Kak. Iya. Justru malah memperkeruh keadaan, karena ini sebagai seorang pemimpin, sebenarnya seorang pemimpin itu dia harus mengayomi bagaimana dia bagaimana dia memperlakukan anggota-anggotanya ya Kak, agar terciptanya solidaritas, solid kerukunan dalam lingkup militer seperti itu ya Kak. Iya. Lalu bagaimana sih Kak tinjauan HAM terkait kasus ini? Ini jelas pelanggaran HAM berat. Setiap manusia termasuk prajurit memiliki hak dasar untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian adalah pelanggaran serius terhadap hak tersebut. Berarti ya Kak, ini itu cukup serius ya masalahnya ini. Karena beberapa tersangka pelaku itu yang dianiaya itu cuma satu orang ya Kak. Jadi ya dia tidak bisa mempunyai pertolongan ya Kak. Sebagaimana kan kita lihat mereka itu sangat-sangat tunduk kepada seniornya ya Kak. Iya, waktu yang kita scroll FYP lagi ya, yang apa namanya, muncul di beranda itu namanya FYP toh? Iya. Itu FYP. Kayak muncul lagi kayak saksi-saksi, mereka masih sidang baru. Saksi ada apa namanya, yang temannya Brady Lukis siapa? Oh, Richard ya. Iya, Richard. itu sama Brady Luki. Orang tuanya Prada Luki. Jadi Richard ini membela ya Kak. Iya. Membela. Tapi dia juga dampak kenanya. Iya. Iya, kasihan sekali ya Kak. Lalu apakah ini bisa dianggap kasus sistemik Kak? Ya, ini bukan kasus pertama yang terjadi di lingkungan militer. Banyak kasus kekerasan terhadap prajurit baru terjadi, tetapi tidak selalu terungkap. Kasus Luki membuka mata publik bahwa ada masalah yang harus diperbaiki secara sistematis. Jadi kasus Luki ini bukan pertama, masih banyak kasus lagi tapi tidak terungkap, kayak tertutup. Ya, jadi belum dibungkam ya Kak. Iya. Jadi banyak sekali ya Kak kasus-kasus di dunia lingkup militer, tapi belum di speak up ya kan. Iya. Wah, cukup menyita perhatian publik Kak, karena memang kasusnya ini sangat-sangat sedang diperbincangkan. Jadi Kak, dampaknya itu cukup luas ya Kak ini. Iya, sangat luas. Keluarga korban mengalami trauma mendalam, terus publik kehilangan kepercayaan tentang sistem pembinaan militer. Calon prajurit muda dan keluarganya juga menjadi takut untuk masuk dunia militer. Kasus ini mencoreng citra institusi, namun sekaligus menjadi peluang untuk melakukan reformasi. Yang podcast mamanya Prada Luki sama Denny Sumargo itu ya Kak. Itu dibahas, kasihan kan mamanya. Iya, itu dampaknya. Terus bapaknya sampai menangis loh Kak, Iya. Karena mengingat kejadian itu, anaknya sampai dilakukan seperti itu. Terus di dunia militer juga begitu. Terus yang di dunia lagi tentang masyarakat yang lihat, pasti banyak yang anaknya nggak boleh masuk ke dunia militer karena ada kasus ini. Itu dampaknya. Karena trauma ya Kak, setelah langsung melihat, apalagi banyak sekali menjadi perbincangan di mata publik terkait masalah ini. Jadi publik juga kehilangan kepercayaan ya Kak. Iya. Iya, mereka kehilangan kepercayaan terhadap sistem militer yang sekarang ini ya Kak. Karena kan
sebagai seorang prajurit itu sebenarnya mereka harus mengayomi ya Kak. Iya, Karena mereka itu kan melerai ya soalnya sebuah persoalan-persoalan kan mereka langsung terjun langsung ya ke tempatnya untuk melerai kejadian-kejadian seperti kekerasan-kekerasan fisik ya Kak. Tapi dengan kasus ini kita melihat secara langsung ya Kak, iya, ternyata dunia militer itu juga keras. keras ya Kak, keras terhadap bawahannya ya Kak, sampai dianiaya seperti itu sampai meninggal. Jadi benar-benar tidak senang sekali ya Kak dengan masalah-masalah seperti ini. Apalagi yang masyarakat tahu soal kehidupan dunia militer itu kan tidak begini ya Kak. Iya, Lalu ya Kak, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai nilai-nilai itu apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini? yang pertama tentu adalah nilai kemanusiaan adalah prioritas. Poin pertama adalah bahwa kemanusiaan harus selalu menjadi nilai utama. Disiplin tidak boleh menggunakan kekerasan yang menghilangkan nyawa atau merendahkan martabat seseorang. Iya ya Kak, jadi kemanusiaan itu memang merupakan prioritas ya Kak. Iya, Apalagi kita hidup di Indonesia ini itu Pancasila itu memang harus dijunjung tinggi sekali ya Kak. Tapi dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini itu kita lihat sendiri itu tidak ada rasa pri kemanusiaan ya Kak. iya. Yang kedua, terus yang nilai yang kedua itu ada kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pemimpin yang baik harus melindungi anggotanya. Itu yang kedua. Terus ketika pemimpin justru melakukan atau membiarkan kekerasan, ia gagal menjalankan amanahnya. Ya Kak, jadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Tapi tadi setelah kita telusuri, setelah kita melihat kasusnya ini, tapi justru malahan ya Kak, pemimpin juga komandannya langsung loh turun langsung ke kasus ini, dan lebih gongnya lagi dia juga termasuk terlibat dan menjadi pelaku dari penganiayaan terhadap Lucky ini. Jadi padahal seorang pemimpin ya Kak, kita sendiri lihat bagaimana watak seorang pemimpin itu, dia itu sepertinya harus menjaga bawahannya agar selalu tetap rukun, hidup berdampingan, bagaimana mereka melakukan sesuatu hal dengan bersama-sama, kekompakan, itu yang paling penting. Tetapi kita lihat sendiri ya Kak, bagaimana pemimpinnya. Wah, benar-benar apa ya Kak ini, padahal seorang pemimpin ya. Terus nilai yang ketiga itu adalah penegakan HAM tanpa pandang bulu. Jadi penegakan HAM ini tanpa pandang bulu ya Kak, hak asasi manusia itu penegaknya itu memang paling pertama ya Kak. Penting sekali ya Kak ini hak asasi manusia ini, karena kita lihat sendiri tidak ada rasa kemanusiaan sekali ya Kak. Betul. Apalagi sampai dianiaya sampai meninggal Kak ini. Kasusnya ini benar-benar belum terungkap secara apa ya Kak, karena baru-baru itu Kakak lihat tidak yang waktu sidang loh Kak, mereka sidang loh Kak, dihukum itu tapi kita belum lihat secara apanya ya Kak kasusnya itu seperti apa, lanjutannya itu tersangka Ya, belum ada bagaimana. perkembangan, kan masih ditelusuri, Iya. masih dicari-cari lagi. Jadi ini yang banyak diminta publik ya Kak soal kasus ini ya Kak.
Betul, publik melihat proses hukum yang adil, transparan, tidak peduli pangkat atau jabatan. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Jadi yang terlibat dalam kasus Prada Luki itu harus bertanggung jawab. Apa yang mereka buat harus mereka tanggung akibatnya. Ya Kak, benar-benar. Jadi sempat loh Kak, saya mendengar lagi isu itu katanya sempat dari pelaku itu memberikan, masing-masing itu memberikan uang, tapi nominalnya berapa tetapi saya juga lupa ya Kak. Cuman dari keluarganya si korban ini, Prada Luki ini tuh mamanya menolak karena dia tidak mau, dia mengatakan bahwa nyawa anaknya itu tidak bisa dibayar Dengan uang, ya. Benar kan Kak? Kakak juga melihat kan Iya. videonya beredar, sangat-sangat disesalkan sekali. Apalagi Prada Luki ini itu baru lulus menjadi seorang prajurit di tahun 2024 ya Kak. Sebelumnya juga dia itu sempat tes 7 kali loh Kak. 7 kali dia sempat gugur 7 kali. Yang terakhir ini dia benar-benar terpanggil menjadi anggota prajurit, tetapi sangat disayangkan. Sudah dipanggil terus disiksa, dibunuh. Sedih sekali Kakak. Yang keempat ada reformasi dan sistem pembinaan. Kasus Luki harus menjadi momentum untuk memperbaiki metode pembinaan agar lebih modern, humanis, dan profesional. Terus yang kelima adalah solidaritas dan empati. Prajurit baru adalah kelompok paling rentan. Mereka seharusnya dibimbing dan dilindungi, bukan disiksa. Nilai empati harus ditimbulkan agar tidak ada lagi korban berikutnya. Jadi kita punya nilai empati harus ditanamkan dalam diri masing-masing orang, gitu, supaya kasus ini jangan terulang lagi. Sebenarnya dia itu harus dibimbing ya Kak, karena mengingat dia ini prajurit baru ya, dibilang junior, masih junior lah. Jadi sebagai seorang kakak atau bisa dibilang senior itu mereka harus lebih mengayomi bagaimana mereka memperlakukan adik-adik mereka ya Kak, karena dimana dia ini kan masih baru sekali, berarti harus mempunyai rasa solidaritas dan empati ya Kak, karena kita kan seorang manusia ya. Iya, kita kan makhluk sosial. Iya, jadi kita harus mempunyai empati ya Kak, empati, benar sekali. Jadi setelah berbincang ya Kak, sekarang itu masih dalam proses pengadilan ya Kak, karena sempat ya beberapa hari yang lalu itu saya sempat melihat masalah ini kan sudah dibawa ke pengadilan, lalu banyak sekali pengakuan dari pelaku-pelaku penganiayaan Prada Luki ini. Sempat di pengadilan itu terjadi keributan juga, cekcokan. Kakak melihat tidak gitu? Iya, kita lihat kayak FYP di TikTok. Pasti kita langsung tersebar ke masyarakat luas. Iya. Apalagi kita hidup di perkembangan zaman yang sangat-sangat modern ini. Satu kasus itu apalagi kalau sekalinya sudah diupload pasti menyebar luas sampai kemana-mana. Iya. Mendunia, bisa-bisa mendunia ya Kak, karena ini sosmed itu pemberitaannya itu sangat amat cepat sekali ya Kak. Hari ini misalnya menit ini masalah itu baru didengar ya, sebentar beberapa lagi udah tersebar sekali. Iya. Gitu. Jadi kasus ini itu sangat sensitif. iya, terus sangat
menyita perhatian Publik. publik. Itu pengadilannya itu di Kupang ya Kak, di NTT ya, tempat Iya. pengadilan. Di pengadilan militer Kak itu. Sangat-sangat apa ya Kak ini, benar-benar di Kupas tuntas. iya, harus dikupas tuntas Kak masalah-masalah Harus ini. dicari akar permasalahan ini. Iya. Kalau harus benar-benar bisa kalau memang benar dia yang bersalah atau dia yang benar, itu harus diarahkan ya Kak. Ya. Sebenarnya tidak boleh sampai melakukan kekerasan yang seperti ini. Apalagi mereka itu prajurit Kak ya. Sebenarnya hal-hal yang berbau kekerasan seperti ini itu apalagi sesama teman ya, sesama anggota las, itu hal-hal seperti ini itu harus dijauhkan ya Kak, karena dengan adanya kasus seperti ini kan tercoreng nama institusi tersebut ya Kak. Benar sekali. Bahkan sekarang itu banyak sekali ya mengomentari institusi ini karena dengan adanya kasus seperti ini. Sebenarnya sebagai prajurit ya Kak, bagaimana kalian itu sebagai teladan contoh ya untuk masyarakat. Benar. Tetapi yang kita lihat ini malah apa ya Kak, tidak sesuai ya. Tidak sesuai ekspektasi. Jadi harus dikupas tuntas ya Kak masalah ini, sepertinya itu. Terus pelaku-pelaku yang menganiaya prajurit harus diadili. Iya, harus diadili. Lalu harus memberikan apa ya Kak, hukuman yang setimpal dengan perbuatan ya Kak. Iya. Aduh, benar-benar apa ya Kak, Tragis kesian. Iya. Lalu bagaimana ya Kak itu untuk atasan-atasannya mereka, bagaimana mereka juga melindaklanjuti masalah ini ya Kak. Benar-benar apa ya, sangat-sangat diperhatikan, apalagi keluarganya korban, Kesian ibunya terutama. Benar-benar merasa kehilangan, apalagi seorang sosok ibu, bagaimana dia merawat, membesarkan, sampai menjadi seorang prajurit, bahkan sudah membanggakan keluarganya Kak. Iya, karena dia itu laki-laki sulung ya dalam keluarga mereka. Apalagi dia sudah bisa membantu keluarga mereka. Iya. Kita kalau laki-laki sulung kan pertama ya. Laki-laki sulung itu kan pasti jadi Tulang punggung ya, Kak. keluarga, kasihan. Iya, kasihan. Jadi orang tuanya, keluarganya ya Kak, benar-benar merasa kehilangan, lalu benar-benar merasa terpukul sekali dengan kejadian seperti ini ya Kak. Iya, pasti meninggalkan trauma berat. Iya, trauma berat. Apalagi waktu sempat otopsi. Nah, itu. Sempat diotopsi tidak baru-baru itu, sempat ya Kak, itu lebam-lebam. Iya. Baru Kakak lihat tidak, di sekujur tubuhnya itu terdapat banyak sekali lebam-lebam. Aduh, benar-benar apa ya Kak, Tragis. iya. Jadi sempat Kakak waktu bapaknya Lucky kan, setelah itu kan mayatnya kan diantar ke rumah ya. Tuh bapaknya tuh menangis itu, aduh, pas saya melihat video yang bapaknya menangis terus sambil manggil namanya almarhum Prada Lucky, itu
itu benar-benar terisak sekali, apalagi bapaknya sampai menangis. Aduh kak, sumpah bikin mewek itu. Iya, sedih. Sedih sekali kakak. Aduh. Jadi dengan begini tuh kasus ini sangat berkaitan dengan materi yang telah dipelajari kakak ya. Iya. Aduh, semoga kasus ini cepat dikupas tuntas ya kak, mengingat karena ini itu sudah tersebar luas sekali ya. Mungkin kan mendunia ya, bisa jadi, apalagi kecanggihan teknologi sekarang ini. Jadi kita harus pantau Iya, medsos Kak. sosial. Bagaimana ya perkembangannya sekarang? Iya, sekarang kan lagi di waktu di pengadilan kan ada apa namanya? Disiarkan. Oh iya, ada disiarkan lokal tuh. Jadi beruntung ya ada temannya Prada Luki ini yang mau mengungkap kebenaran. Iya, Kak. Duh, benar-benar ya. Semoga dengan kejadian-kejadian seperti ini itu membuka mata mereka agar di dunia militer itu bagaimana seorang pemimpin, bagaimana senior memperlakukan juniornya ya kak. Jadi kak, penjelasannya ini memang benar-benar apa ya kak, benar-benar runtut ya kak. Iya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Ya ya kak, semoga dengan membahas ini dapat membuka apa ya kak. Iya. Sangat. Terima kasih ya kak untuk penjelasannya. Kasus Prada Luki ini itu memang tragis ya kak, tetapi dari kasus ini kita bisa belajar banyak tentang nilai kemanusiaan, kepemimpinan, dan perlunya reformasi ya kak. Semoga kasus ini itu menjadi pelajaran ya kak. Semoga kasus ini itu menjadi pelajaran besar bagi semua pihak agar kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak terjadi di lingkungan pembinaan. Semoga dengan kasus ini tuh tidak boleh lagi ada kasus-kasus selanjutnya ya kak. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat dan membuka kesadaran kita semua. Terima kasih kepada semua pendengar. Sampai jumpa.